Selamat pagi semuanya. Nah, Cel, hari ini kita mau ngapain sih? Jadi kita sekarang akan melaksanakan ujian berbasis kinerja pada hari ketiga sesi 1. Wah, kira-kira hari ini ada berapa orang yang presentasi? Angkat tangan dong yang hari ini presentasi. Oh, ada 4 orang. Mukanya udah tegang gitu ya natanya. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dengan doa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Risa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di pagi hari ini. Dan sekarang kami akan melaksanakan ujian. Tuhan tolong berkati agar kiranya mereka dapat presentasi dengan lancar. Amin. Bapa kami yang di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebelum kita memulai, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Amin.
Sebelum itu mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan Pak Hanadi. Baik, terima kasih pengacara yang telah memberikan kesempatan kepada Pak Hanadi. Yang saya hormati orang tua siswa dan yang saya banggakan anak-anak semuanya, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru. Kebetulan hari ini kelas 7 dan 8 Bapak Ibunya masih Zoom dengan anak-anak di rumah, karena tetap kami juga harus perhatikan anak yang di rumah. Karena itu pagi ini mungkin 10 menit lagi lah mereka datang. Baik, dengan tergelitik tadi pagi dari Pak Roy, semuanya begini enggak sih? Nah, kegiatan penilaiannya. Nah, sekalian laporan kepada TPS sebetulnya. Ya, ini sebagai pengantar bahwa di sini sesuai dengan peraturan pemerintah Kemendikbudristek tahun 2022 tentang penilaian kinerja anak. Kemudian yang kedua sesuai dengan standar proses, standar penilaian dan standar pendidikan. Ujian atau penilaian berbasis kinerja itu sebetulnya sudah dilakukan dan harus dilakukan oleh seluruh pengajaran sebetulnya. Oleh karena itu kegiatan ini juga kami tuangkan dan kami lakukan di sini sesuai dengan kesepakatan kepala sekolah se-Yayasan Setuci. Kemudian yang kedua sesuai dengan agenda dan program kerja SMP Yosudarso. Tempat ini bukan tempat untuk pengujian, tempat bukan untuk mencari nilai, tetapi tempat ini adalah laporan kami sebagai Bapak Ibu guru kepada orang tua. Apa yang sudah dilakukan anak-anak, apa yang ditunggu anak-anak selama 3 tahun, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tepat hari ini 3 tahun yang sudah ditunggu, anak-anak diminta pertanggungjawabannya. Apa sih yang didapat selama 3 tahun? Artinya kami di sini guru-guru sudah memberikan konten, materi pelajaran, nilai moral, nilai agama, kemudian nilai-nilai akademik. Yang dimaksud dengan nilai adalah materi pembelajaran. Lebih dari itu, kita anak-anak juga tidak dituntut untuk hidup dari konten, tetapi harus hidup humanis sesuai dengan kompetensinya, kemampuan anaknya. Dan Pak Kadi berharap kalian harus hidup sesuai dengan hobi kalian. Nah, di sini tempatnya anak-anak dan orang tua harus mencatat apa sih kompetensi anak saya. Nah, kompetensi yang akan disampaikan sekarang itu sesuai dengan harapan-harapan yang sudah diharapkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana tahun 2030 ya, itu harus bebas ya, harus bebas dari masalah-masalah lingkungan, masalah ekonomi, masalah sosial. Nah itu. Nah, dari sini anak-anak disuruh mengangkat apa sih masalah kalian. Ini masalah global. Tetapi kami sendiri di sini, Bapak Ibu guru, mengajak anak-anak jangan dulu mencari masalah-masalah yang luar biasa, masalah global, bukan. Tetapi minimal masalah yang ada di keluarga masing-masing. Mungkin masalah pencemaran, masalah sampah, masalah air, masalah sosial, itu harus diangkat. Kemudian data juga tidak usah jauh-jauh. Data itu diambil dari masyarakat sekitar. Nah, dari masalah, dari data, diharapkan anak itu bisa memecahkan masalah tersebut. Dan masalah itu menjadi tantangan. Dan tantangan itu menjadi tindak lanjut untuk anak-anak ke depannya. Oleh karena itu,
hari ini anak-anak diminta untuk memberikan ya apa sih yang menjadi masalah, menjadi tantangan dan menjadi harapan yang akan datang. Artinya harapan tidak hanya menggantung sebagai harapan, bukan impian, tetapi betul-betul harus terwujud suatu hari nanti. Ya, makanya nanti 6 tahun lagi ya anak-anak mungkin lulus dari perguruan tinggi. Lulus dari perguruan tinggi 6 tahun yang akan datang, kalian harus jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa memecahkan masalah, anak-anak yang sudah mulai mencoba tantangan yang dihadapi. Jadilah anak-anak hebat, jadilah anak-anak yang tangguh. Itu aja dari Pak Kanadi. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi ini bukan untuk pengujian, tetapi untuk mempresentasikan yaitu kompetensi anak-anak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Kanadi atas sambutannya. Sekarang lanjut ke sambutan oleh Bu Windy. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di sekolah kami. Selamat pagi anak-anak. Baik. Selamat pagi juga Bapak Ibu guru yang sudah siap untuk mendampingi anak-anak pada pagi hari ini. Melanjutkan sedikit yang disampaikan Pak Karnadi tentang harapan kita semua guru dan juga orang tua kepada anak-anak. Dan juga apa saja sih yang mereka pertanggungjawabkan selama 3 tahun ini. Menambah sedikit saja, karena anak-anak sudah kelas 9, otomatis sebentar lagi mereka akan meninggalkan sekolah ini untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti tadi ada aturan-aturan, pedoman-pedoman yang kami lakukan untuk menghantarkan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya adalah penilaian ini. Syarat untuk menuju ke jenjang lebih tinggi yang pertama adalah mereka mengikuti pembelajaran selama semester 1 hingga semester 6 dan anak-anak sudah mengikutinya. Syarat yang kedua adalah peserta didik berperilaku baik. Puji Tuhan, anak-anak berperilaku baik kan? Baik ya? Baik. Baik semua, sangat baik bahkan. Dan yang ketiga, memang kami harus melakukan suatu assessment atau penilaian. Penilaian ini sesuai dengan peraturan pemerintah, mereka masih kurikulum 2013 yang sudah diadaptasi dengan kurikulum Merdeka. Jadi masih ada penilaian tertulis dan juga penilaian praktek. Penilaian prakteknya sudah diadaptasi dari kurikulum Merdeka sehingga mereka melakukan penilaian berbasis kinerja. Nah, hari ini sesuai dengan pedoman yang diberikan pemerintah, kami secara resmi melakukan asesmen berbasis kinerja. Supaya apa? Supaya kami bisa menghantarkan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi. Dan nanti mulai hari Jumat akan dilanjutkan dengan penilaian tertulis. Nah, untuk penilaiannya sendiri ada penilaian selama 5 semester 1 sampai semester 5, kemudian penilaian tertulis dan penilaian kinerja, dan juga ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Kalau yang penilaian diri dan penilaian antar teman hanya faktor pendukung saja untuk refleksi, tapi anak-anak diharapkan tetap mengisi penilaian diri, penilaian antar teman, dan juga orang tua setelah ini kami minta untuk bersedia mengisi refleksi atau evaluasi asesmen berbasis kinerja ini. Linknya kemarin sudah dibagikan oleh Pak Wisnu, kalau misalkan hilang ada di scan barcode di belakang. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indi atas sambutannya. Lanjut aja, kita langsung ke presenter pertama. Siapa nih presenter pertama kita hari ini? Leonard Setiawan, silakan tepuk tangan dulu dong. Selamat pagi semuanya.
Semoga kita semua itu selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, biar enak nih, aku panggilnya teman-teman ya, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan ujian sekolah berbasis kinerja saya. Yang pertama tuh, statistika. Apa itu statistika? Statistika itu seperti yang saya lakukan di sini, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpresentasikan dan mempresentasikan datanya kepada peserta-peserta. Selanjutnya ini adalah data-data saya. Bagi yang belum mengerti maksudnya ini apa, saya akan menjelaskannya di sini. Yang pertama adalah cara mencari kuesionernya adalah ini adalah umur pengisinya ditambahin jadi 10, 12 sampai semuanya dibagi, yang isi 25 orang yang isi umurnya aku tambahin satu-satu. Jadi hasilnya kesimpulannya adalah 15,26. Selanjutnya bagi yang nggak tahu median itu apa, median itu kayak yang di tengah-tengah angka umurnya gitu. Jadi di antara ini kan ada 25 responden ya kan yang mengisi. Jadi di tengah-tengahnya tuh kita bisa hitung. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasilnya adalah 14. Selanjutnya adalah modusnya. Bagi yang belum tahu modus itu apa, modus adalah rata-rata umur pengisi yang paling banyak. Jadi umur yang paling banyak mengisi form saya adalah 14 dan 15 tahun, bisa dihitung sendiri. Selanjutnya ini adalah data-data saya tentang orang yang mengetahui SDGs. Jadi sekitar dari 25 responden yang mengetahui SDGs, ya 68% responden itu mengetahui SDGs, 24% tidak tahu tapi pernah mendengar, sisanya 8% responden tidak tahu sama sekali apa itu SDGs. Selanjutnya adalah apakah di daerah kalian pernah terjadi mati listrik? Dari 25 responden yang saya berikan kepada mereka, 52% responden ini pernah mengalami mati lampu dan 44 lainnya jarang mengalami mati lampu. Sisanya satu orang ini sendiri tidak pernah mengalami mati lampu. Selanjutnya adalah berapa biaya listrik yang Anda keluarkan setiap bulan? Dari 25 responden yang saya tanyai, yang mengisi form saya, 20% responden membayar biaya listrik sebesar 1 juta rupiah. Bahkan di atasnya 56% responden membayar biaya listrik di antara 500.000 sampai 1 juta rupiah. Selanjutnya 44% responden membayar biaya listrik antara 250.000 sampai 500.000 rupiah. Selanjutnya yang paling hemat adalah responden yang mengisi 20% biaya listriknya di bawah 250.000. Dan yang terakhir adalah, menurutmu apakah energi listrik yang bersih dan terjangkau baik bagi masyarakat? Dari 25 responden yang isi, 96%-nya itu menjawab baik. Dan satu orang sendiri ini menjawab energi bersih bagi masyarakat itu tidak berguna. Mungkin dia ada masalah dengan masyarakat sekitarnya. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan kepada wawancaranya ya. Bagi yang nggak tahu wawancara atau temu duga adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Yang diperlukan di wawancara itu ada 3: daftar pertanyaan, alat tulis, dan yang paling penting adalah norma. Nah, bagi yang nggak tahu norma adalah aturan atau standar perilaku yang dianggap sesuai atau tidak diharapkan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Nah, di Indonesia itu ada 4 norma. Yang pertama adalah norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Tahu nggak sih kalau kita tuh korupsi, kita bisa dihukum dengan peraturan Menteri ESDM nomor 25 tahun 2014 tentang sistem penanganan pengaduan internal terhadap dugaan tindakan pidana korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mungkin bagi yang tidak mengerti, Bang, kok tiba-tiba ke bagian norma hukum? Maksudnya adalah saya di sini ingin menyambungkan tema saya dengan norma-norma tersebut. Selanjutnya, apa hubungan norma agama dengan energi bersih?
Nah, dengan kita menggunakan energi yang bersih dan tidak merusak alam, maka kita sudah melakukan kehendak Tuhan, yaitu menjaga alam. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab di masyarakat. Artinya, masyarakat bisa bertanggung jawab dalam menggunakan energi yang tidak bersih dan tidak terbarukan agar dipakainya lebih bijak lagi. Nah, selanjutnya, norma kesusilaan. Fungsinya adalah dalam kehidupan antar masyarakat yang aman dan tertib, tidak adanya pertengkaran, perselisihan, dan lain-lain sebagainya. Jika masyarakat hidup dalam kedamaian, maka bisa saja mereka bekerja sama untuk menggunakan energi terbarukan. Selanjutnya, ini adalah video wawancara saya. Sepertinya volumenya terlalu kecil, jadi aku akan jelasin aja. Jadi yang wawancara itu adalah mata-mata Pak Dedi alias Pak Iwan ya. Jadi di sini tuh aku tuh nanya beberapa pertanyaan kayak apakah Anda merasakan dampak dari pemborosan energi, bagaimana cara menguranginya, apakah Anda pernah melakukan cara tersebut, menurut Anda apakah dampak positif dan negatifnya. Nah, kita lanjut ke IPA ya. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen utama, komponen biotik, organisme hidup, atau komponen abiotik, faktor non-hidup dalam lingkungan. Nah, hubungannya antara ekosistem dan energi adalah salah satu pembangun ekosistem adalah komponen abiotik. Contohnya adalah sinar matahari di sini. Sinar matahari dapat dijadikan energi listrik dengan adanya panel surya dan membuat energi tersebut menjadi sumber energi yang terjangkau dan bersih dan tidak mengotori lingkungan. Lanjut, ini adalah prakarya miniatur panel surya yang akan saya buat. Tampaknya di sini bagus, tapi setelah saya buat hasilnya menghasilkan. Tapi untung Bu Iin baik dan ngomong karya saya bro. Selanjutnya ini adalah pembuatan solar connection. Today I will show you how to make a miniature of solar panel. Please enjoy. The purpose of me making this solar panel is to tell the audience how to make a solar panel and to tell about the solar panel. Collect all of your tools and material. Put a double tape on the back of the black origami paper. Cut the green glossy paper to the size of your cardboard box. Ini adalah, this is my process of making this solar panel. So this is my solar panel, Miss. I see your face while you like disappointed. Because I heard someone's voice. Is it your voice? No. Oh. Hello everyone, I am Nat. Now we continue to my report text and what is the name is? Procedure text, sorry I forgot it. So this is my procedure text. This has tools and materials and steps. And this is my my report text. The structure is general classification and description. Selanjutnya ini lanjut ke akuntansi. Pas banget nih, gurunya baru datang. Nah Ibu, ini akuntansi saya dari nomor akunnya ada kas RP 27500. Selanjutnya adalah barang-barang yang saya gunakan.
Ini adalah bukti transaksi saya selama mengerjakan panel surya. Selanjutnya adalah cerpen tentang hemat energi. Sebelum itu, apakah kalian tahu cerpen itu apa? Jadi cerpen adalah suatu karya sastra yang menamparkan kisah atau cerita yang isinya kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan berfokus pada suatu tokoh. Selanjutnya, tujuan cerpen adalah mengungkapkan perasaan penulis dalam menuangkan imajinasi penghayalan pada sebuah cerita dan dapat menghibur para pembaca. Ini adalah sinopsis cerpen saya. Jadi itu ada anak, namanya itu Tommy. Tommy itu tinggal di desa. Tommy itu sebenarnya orang kaya, tapi dia tuh diajarkan sederhana oleh orang tuanya. Suatu hari, Tommy itu belajar di sekolahnya tentang energi bersih dan terbarukan. Nah, saat itulah dia terinspirasi dan dia mulai mempunyai cita-cita baru untuk membuat Indonesia semakin maju. Nah, kita lanjut. Suatu saat ketika sekolah mereka mati listrik, Tommy mempunyai ide brilian dan Tommy membuat panel surya dari silet. Selanjutnya adalah Tommy mempunyai ide-ide yang bagus dan bermanfaat bagi sesamanya di desa tersebut. Hingga Tommy pun terkenal sampai terkenal namanya hingga ke desa-desa lain. Hingga ada pemerintah kota datang ke desa tersebut dan memberi penghargaan kepada Tommy karena Tommy telah membuat kincir angin, terus energi panel surya. Ini adalah lukisan saya. Meskipun lukisan saya seperti anak kelas 5 SD, tapi saya tetap menghargai. Maksud dari gambar saya, jadi di sini adalah energi terbarukan seperti sinar matahari dan air. Tapi di sini adalah energi yang tak terbarukan menggunakan uap, jadi merusak lingkungan sekitar jadi kotor. Dengan saya membuat panel surya dan mengajak teman-teman saya membuat panel surya, saya bisa membantu melestarikan alam dan menjaga seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti dalam ayat Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you Leo atas presentasinya. Gimana nih teman-teman, keren gak presentasinya Leo? Leo gimana perasaannya habis presentasi? Bisa nyantai di rumah. Bisa nyantai di rumah. Bukannya belajar ya nanti Jumat, masih ada Kamis. Kalau begitu kita langsung aja ke sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu Guru, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Oke, Miss Vera. Why you put your hand on your head? Okay, so Leo, thank you for your presentation. So I want you to make a summary of your report text because you don't tell us about your what result of your. You don't have to. Yes, you don't have to show it. Just tell me the summary of your report text or the result of your report text. The result. Yep. So a solar panel is a panel that makes sunlight into an energy, so we can help people. When I make the solar panel, there are some steps to make it. First, collect all the ingredients. Like this is a cardboard box, yellow tape, some decoration, blue glossy paper, black origami paper, green glossy paper. If you want to make a real solar panel, you need stuff like a solar panel box, some cable, some things like that. Okay. Could you tell me the function of your solar panel? My function is to help my little brother if he wants to know what is solar panel, Okay. and I can sell this at my house. Okay. You can show to your brother. Oh, okay. So, is it success or not? Pretty much success. Yes. Okay. Thank you so much. Pretty much success. Lihat di tengah dong, lihat di tengah. Nah, ada lagi kah Bapak Ibu Guru yang mau bertanya? Oke, kalau
tarik itu ya, karena memang itu katanya siapa yang mengatakan itu tadi? Bu Iin, ya, memang bagus ya. Apalagi tidak ekspresinya sudah menunjukkan ke sana, tapi apa ya, saya lihat tadi saya pertama kali menduga bahwa kamu akan mempresentasikan secara induktif. Artinya apa ya, tema yang akan kamu pilih itu nanti akan kamu jelaskan di belakang dan sebagainya. Ternyata terus saya menduga di tengahnya, saya masih berharap di belakangnya lagi dan sebagainya. Ternyata memang dugaan saya malah justru kamu itu terlupa di bagian depannya, ya kan? Pilihan dari 5 isu itu yang kamu ambil yang mana yang di depan. Sepertinya kalau saya lihat di apa namanya di PPT-mu itu kan di depan begitu judul ya, begitu judul itu langsung apa itu statistika. Jadi kamu sebenarnya itu dari awal tadi masih berpikir Leo itu sebenarnya milih yang mana, temanya yang mana, lalu apa namanya, kenapa Leo milih tema yang itu, baru masuk ke yang lain. Jadi dari awal itu saya tuh sudah punya filmnya, tapi ternyata mungkin ada yang sedikit lewati yang mungkin nanti bisa diperhatikan apa namanya di bagian depannya dan ditambahkan itu kan dari teman-temannya kemarin dan begitu ya, ada tema yang diambil apa, terus tujuannya apa, lalu kenapa kamu ambil tema itu, dan apa tema itu dengan dirimu sehari-hari aja sih. Terus untuk yang lain saya lihat kamu semakin hari semakin lucu. Semakin hari suaranya apa namanya sebelumnya sama beberapa teman yang lain itu kan di awal-awal sampai di kelas 8 sepertinya ketika dalam 1 tahun saya menuliskan di buku ini mungkin tidak ada 1 lembar ya, tetapi hari ini mungkin ada sekitar 6 sampai 10 lembar bisa dituliskan hanya dalam waktu 20 menit ya. Saya kira itu perkembangan yang cukup bagus, kamu sudah mulai berani berpresentasi. Tidak canggung dari kemarin waktu MC juga saya tidak menduga kamu bisa memunculkan lelucon-lelucon yang tidak terduga di luar ekspektasi saya. Itu kan ya, itu artinya perkembangan ya di situ kompetensinya. Ya, itu aja Leo, terima kasih. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu dong. Bagus ya jokesnya Leo, berarti semakin berkembang dari tahun ke tahun. Ada lagi kah Bapak Ibu guru yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada, boleh. Oh, Pak Kanadi, ada Pak Kanadi. Baik, nyambung dari Pak Wisnu tadi ya, juga sama. Pak Adi berharap Leo itu cara pikirnya tidak terputus-putus ya, karena ini adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan. Baik, dasar dari Leo untuk presentasi ini sebutnya apa? Dari sana itu. Apa? Dasarnya apa? Judulnya apa? Energi bersih dan terbarukan. Energi Bersih dan terbarukan. Baik, terima kasih ya. Jadi artinya tadi Pak Ani berharap juga tidak terputus-putus IPA, kemudian akuntansinya segala macamnya itu semuanya ngalir ya, semuanya ngalir, jadi tidak terputus-putus, itu menjadi satu kesatuan. Nah, sehingga itu akan menjadi industri Leo juga ke depannya ya. Jadi tidak terkotak-kotak ya. Karena apa? Ini akan menjadi satu kesatuan, normanya ya, agama, norma sosial, kemudian sampai ke produk segala macam, suatu saat itu nyampainya ke sana ya, jadi tidak terputus-putus. Apalagi mungkin dengan papa kamu mungkin ya di bidang teknik atau segala macam itu bisa nyambung banget, nah itu ya. Jadi artinya kalau bisa tidak terputus ya ke depannya. Itu aja, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, ada lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada mungkin dari mamanya Leo. Adakah sepatah dua patah kata dan kesan pesan dari presentasinya Leo? Maju ke depan aja nggak apa-apa, Tuh Tante. Ya. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pertama, mengucapkan terima kasih buat guru-guru yang sudah tahu Bapak Ibu sudah membimbing Leo. Tadi presentasinya jalan lancar dan walaupun kemarin ada kendala-kendala masih sampai kemarin masih sibuk betring, tapi puji Tuhan ya Leo lancar dan bisa sampaikan presentasinya. Harapannya semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih fokus lagi belajarnya, dan
lagi. Udah begitu saja. Oke, terima kasih Leo atas presentasinya. Tepuk